Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sunnah fitrah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pangkal kebersihan diri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah bersabda, minal fitrati qasus syaribi wasiwak wal khitan wastinsyaqul ma wa qasul awfar wa ghuslul barajim wa natsful ibti wa halqul ana wantiqasul ma. Qala Zakaria qala Mus'ab wa nasitu al-ashirata illa an takunal madmadah. Di antara hal yang termasuk fitrah atau kesucian yaitu memotong kumis, berkhitan, bersiwak, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, memotong kuku, mencuci ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan membersihkan dengan air setelah buang air. Zakaria mengatakan, Mus'ab berkata, aku lupa yang ke-10-nya, namun tiada lain lagi kecuali pasti berkumur. Riset medis modern berhasil menguak nilai kesehatan yang luar biasa penting jika ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perilaku fitrah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bahaya yang ditimbulkan jika diabaikan. Membiarkan kuku tetap panjang tanpa dipotong misalnya, jelas mengundang sejumlah penyakit karena ada berjuta-juta kuman yang bersarang di bawah kuku. Hal itu telah dijelaskan secara detail oleh para ahli. Membiarkan bulu-bulu kemaluan tanpa dicukur juga bisa menjadi biang keladi penyakit kutu kemaluan yang banyak mengganas di kawasan Eropa. Faktor ini pula yang menyebabkan terjadinya bisul dan infeksi di bagian tubuh ini. Terkait dengan masalah khitan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak dikhitan berpeluang besar menderita penyakit-penyakit saluran kencing karena adanya sejumlah kuman termasuk E. coli dan Klebsiella yang tersebar di sepanjang saluran urin. Selain itu, jumlah zat-zat buang dan bakteri yang bercampur air kencing mereka pun semakin meningkat. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya korelasi antara penyakit kanker uterus
yaitu leher rahim dengan suami yang tidak dikhitan. Mencuci ruas-ruas jari dapat menghilangkan kuman-kuman pengganggu yang menjadikan lipatan-lipatan kulit di tempat-tempat ini sebagai sarangnya. Mencabut bulu ketiak, membersihkan tempat tersembunyi ini yang menjadi tempat berkumpulnya kotoran dan berkembangnya kuman, terutama baksil yang lebih suka hidup dan menempel pada bulu-bulu daerah tubuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Termasuk kesucian, hirup air keluarkan, membersihkan dengan air setelah buang air. Termasuk kesucian, hirup air keluarkan, membersihkan dengan air setelah buang air. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam sangat menekankan kebersihan dan kesucian, serta menjadikannya salah satu syarat sah sholat yang wajib dilakukan seorang muslim 5 kali dalam sehari. Langkah pertama mencapai kesucian dan kebersihan tentu saja dengan membersihkan lubang saluran pembuangan atau anus dan kemaluan yang memang menjadi tempat keluarnya kotoran-kotoran tubuh yang mengandung banyak makhluk-makhluk mikroorganisme dan racun berbahaya. Pada tahap selanjutnya, kotoran ini disebut dengan najis. Islam memerintahkan mencuci bersih dubur dan kemaluan dengan air, karena hal itu dapat menghilangkan sisa kotoran apapun yang dimungkinkan menempel pada tubuh atau pakaian. Di sini kita bisa menelaah hadis Rasulullah yang menceritakan nasib seorang laki-laki yang harus menerima siksaan di dalam kubur hanya karena kurang sempurna dalam membersihkan air kencingnya dan membiarkan beberapa tetes air kencing menempel di pakaiannya. Dengan demikian, kita dapat memahami betapa besarnya perhatian Islam terhadap masalah kebersihan tempat ini dan hilangnya sisa kotoran berbahaya dengan segala jenis kuman yang tersimpan di dalamnya. Dengan alasan inilah syariat Islam mengajarkan pada umatnya untuk menjauhi pakaian dan tempat agar tidak terkena kotoran dan najis. Jika terkena najis, maka tidak boleh menggunakannya sebelum dicuci. Perhatian Islam tidak hanya sebatas itu, karena semua perbuatan ini juga dimasukkannya sebagai laku ibadah yang tentu saja berbuah pahala.
mengabaikan kebersihan daerah kemaluan dan organ reproduksi dapat menyebabkan derita penyakit kanker. Pada awal paruh kedua abad ini, orang-orang barat mulai mempraktekkan sunnah-sunnah fitrah yang disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena menemukan adanya beberapa manfaat kesehatan di dalamnya. Bahkan mereka mulai menyerukan hal ini ketika mereka telah membuktikan masalah istinja atau membersihkan anus dan kemaluan setelah buang air untuk mencegah penyakit. Ya Imam Ar-Rusdi ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Islam menekankan kebersihan, juga menekankan kesucian. Islam menekankan kebersihan, juga menekankan kesucian, dan menjadikan syarat salat wajib untuk umat Nabi Muhammad, wajib untuk umat Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah penelitian di Fakultas Kedokteran di Universitas Manchester membuktikan bahwa bakteri dapat menembus 8 lapis tisu toilet hingga akhirnya menempel di tangan dan mencemarinya selama membersihkan sisa-sisa kotoran. Kita tentu merasa sangat jijik apabila mengetahui bahwa 1 gram kotoran orang yang sehat mengandung 100 miliar kuman, sedangkan kotoran penderita tipes dalam setiap gramnya terkandung 45 juta bakteri tipes. Kita tidak mungkin dapat menghitung berapa banyak kuman yang ada dalam kotoran penderita disentri dan kolera, karena saking banyaknya jumlah kuman. Dengan mekanisme yang telah diatur sedemikian rupa oleh Islam dalam mewujudkan kebersihan lubang-lubang masuk dan lubang-lubang keluar di dalam tubuh, kemudian kulit, pakaian, tempat duduk, tempat tidur, dan tempat sholat, seorang muslim akan terhindar dari bahaya makhluk-makhluk mikroorganisme beserta racun-racun berbahaya yang dapat menjadi penyebab berbagai penyakit, bahkan kematian. Manfaat-manfaat di atas masih ditambah lagi dengan manfaat-manfaat kebersihan dalam aspek psikologis. Nilai kemanfaatan ini sangat berpengaruh dan tercermin pada jiwa seseorang, karena kebersihan termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah Sang Maha Pencipta. Di samping itu, kemanfaatan ini juga berdampak
pada menguatnya sistem kekebalan tubuh yang mampu melawan beragam penyakit yang mengancam kehidupan manusia. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Kebersihan, kebersihan itu ibadah, itu ibadah. Kebersihan itu ibadah dan taat kepada Allah. Kuatkan sistem kekebalan dan menjaga kesehatan. Kebersihan, kebersihan itu ibadah, itu ibadah dan taat kepada Allah. Kuatkan sistem kekebalan, kuatkan sistem kekebalan dan menjaga kesehatan, dan menjaga kesehatan, dan menjaga kesehatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ucapan itu punya kekuatan. Ucapkan yang baik-baik agar menjadi kenyataan yang baik. Bicaralah yang baik-baik atau diam, karena ucapan itu punya kekuatan. Banyak ucapan menjadi kenyataan. Banyak ucapan baik menjadi kenyataan baik. Ahli hikmah yakin nur ilahi ada pada lisan para kekasihnya. Nur ilahi ada pada lisan para wali-walinya. Bila Allah berkehendak, Allah bilang kun fayakun, maka jadilah. Di lisan kekasih Allah ada kekuatan kun fayakun. Apapun yang diucapkan kekasih Allah akan jadi kenyataan. Orang tua adalah wakil Allah di bumi. Apapun yang diucapkan orang tua pada anaknya akan menjadi kenyataan. Sayangi orang tua agar selalu berdoa baik. Guru adalah wakil Allah di bumi. Apapun yang diucapkan oleh guru pada santrinya akan jadi kenyataan. Sayangi guru agar selalu berdoa baik. Ada 2 ekor ular, ular kobra dan ular sawah. Ular sawah menganggap ular kobra lebih beruntung karena bisanya mematikan. Tapi ular kobra bilang yang mematikan itu ucapan manusia itu sendiri. Akhirnya kedua ular itu mendekati orang yang ada di pinggir sungai. Pertama, ular kobra menggigit, tapi ular sawah yang muncul. Enggak apa-apa, cuma ular sawah, kata orang yang digigit ular kobra. Jiwanya tenang. Penawar racun dalam tubuhnya bekerja optimal. Akhirnya pun dia tidak apa-apa. Kedua,
ular sawah yang menggigit, tetapi ular kobra yang muncul. Orang yang digigit itu berkata, "Wah, mati aku." Jiwanya panik. Penawar racun yang ada dalam tubuh tidak keluar, dan akhirnya matilah dia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kata punya kekuatan yang baik-baik, ucapkan Allahu Allah. Kata punya kekuatan yang baik-baik, ucapkan agar jadi kenyataan. Allah lah yang mengabulkan, Allah lah yang mengabulkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, belajarlah dengan melihat lebih dekat, karena melihat lebih dekat itu akan lebih jelas. Di atas langit masih ada langit. Ketika Nabi Musa alaihissalam merasa dirinya paling pandai, Allah perintahkan Nabi Musa mengikuti perjalanan Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa bisa melihat dari dekat. Nabi Musa jadi paham bahwa samudra ilmunya Allah itu sangat luas. Di atas ketaatan masih ada yang lebih taat. Ketika Fatimah putri Rasulullah merasa paling taat suami, Rasulullah perintahkan Fatimah silaturahmi ke rumah Muti'ah di pinggir kota Madinah. Akhirnya Fatimah bisa melihat dari dekat. Dia perlu belajar lebih taat lagi pada suaminya. Di atas ketakwaan masih ada yang lebih takwa. Ketika Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar akan pergi ke Madinah, Rasulullah memerintahkan untuk menjumpai Uwais Al-Qarni. Mintalah pada Uwais, memohonkan ampunan untuk keduanya. Akhirnya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bisa melihat dari dekat. Mereka paham kalau kekasih Allah ada di semua golongan. Uwais Al-Qarni hanyalah seorang pembersih kandang unta. Banyak orang terkecoh karena hanya melihat dari jauh, tidak melihat dari dekat. Banyak orang berbondong-bondong datang ke ustadz, padahal dia adalah seorang dukun atau paranormal. Banyak orang tertipu hanya karena melihat promosi, tidak melihat dari dekat. Banyak orang terkagum-kagum pada penampilan seseorang di atas mimbar. Mereka tidak melihat ibadahnya, akhlaknya, kehidupan sehari-harinya. Mereka tidak melihat dari dekat. Akhirnya mereka kecewa setelah tahu kehidupan sebenarnya. Batu pun bisa dipromosikan jadi permata. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Melihatlah lebih dekat agar lebih jelas tepat atas langit ada langit, sakit ada lebih sakit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita berintrospeksi diri, melihat pelajaran umat-umat terdahulu, beberapa azab yang telah Allah timpakan di dunia pada orang-orang durhaka terdahulu yang diceritakan dalam Al-Quran. Antara lain, yang pertama, Qarun ditelan bumi karena kesombongannya atas kekayaannya yang melimpah hingga lupa diri, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Fir'aun ditelan laut dan samudra karena kezalimannya dan kesewenang-wenangannya dalam menggunakan kekuasaan yang dimilikinya hingga dia mengaku menjadi Tuhan. Yang nomor tiga, Musa As-Samiri mendapat azab tak bisa disentuh dan menyentuh orang lain, di mana jika bersentuhan dengan orang lain maka ia dan orang yang tersentuh akan merasakan demam. Ini sama dengan social distancing. Azab itu dia terima karena telah menyebarkan berita hoax dan membuat opini yang menyesatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, melihat berita-berita hoax dan berita-berita yang menyesatkan, opini di media massa, terutama di media sosial yang sungguh-sungguh melampaui batas manusia saat ini. Pertanyaannya adalah, saat ini apakah Corona, COVID-19 dan social distancing sebagai akibatnya merupakan azab Allah yang mirip dengan apa yang ditimpakan pada Musa As-Samiri atas kesalahan yang mirip pula? Hanya Allah saja yang maha mengetahuinya. Biarlah itu menjadi urusan Allah, dan kita sebagai manusia tetaplah menjadi manusia yang hanya mampu berikhtiar, berdoa, berusaha dan bertawakal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Qarun ditelan bumi sebab sombong lupa diri. Fir'aun ditelan lautan sebab buat kezaliman. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi